Puji nama Tuhan. Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi Shalom Cornerstone. Haleluya. Siapa pada malam hari ini datang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, lambaikan tanganmu. Amin. Kita semua percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambut hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Kau yang menyertai setiap dari kami Bapa. Kau yang mengumpulkan kami kembali Tuhan di Gereja Betani Manyar pada malam hari
rawat setiap kami Tuhan. Kau baharui kami, Kau baharui setiap dari kami pada malam hari ini Tuhan. Jadikanlah kami terang-terang-Mu yang Bapa, yang siap untuk dikirim ke dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita yang siap katakan, amin. Mari sama-sama angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali angkat pujian-Mu, mari sama-sama nyanyi. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama angkat tanganmu, nyanyikan pada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
penyembahan kita. Sama-sama datang dan menyambut hadiratnya. Mari sembah Dia, mari puji, haleluya. Kami pujikan, kami sembahkan, haleluya. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami pujikan, kami sembah Kau Yesus. Oh, Yesus Tuhan, karena begitu besar kebaikan Tuhan, karena begitu dahsyat kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Bapa. Mari sama-sama aku ajak teman-teman kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian dan penyembahan kita. Kita lepaskan semua pikiran kita. Kita fokuskan sejenak untuk memuji Tuhan. Oh Yesus, mari puji Dia, mari sembah Tuhan. Angkat nyanyian-Mu. Semua pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan semua untuk-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Orang akan mesyikara ya la 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 mana. Orang mata akan mesyikara ya la 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 la. Orang akan mesyikara ya la 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 la. Orang akan mesyikara ya la 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 mana. Kira akan mesyikara ya la 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 la. Orang kata nama syikara ya la 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 la. Orang kata nama syikara ya la la la. Kira akan syikara ya la 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 la. Oh Yesus, inilah pujian kami Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa. Biarlah pujian kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami selalu rindu memuji-Mu Bapa. Oh rakana kana syikara la 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 la. Kira tana kana syikara la 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 la. Kaya nama syikara la 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 la. Oh rakata nama syikara la la la. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami pujikan. Oh haleluya.
Haleluya. Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang di tempat ini membawa kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk-Mu pada malam hari ini. Kami mau beri persembahan kami, penyembahan kami Tuhan yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau Tuhan yang terindah buat kami. Engkau satu-satunya yang terindah buat kami Tuhan. Ini pujian kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Sama-sama bawa hatimu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari kembali nyanyikan lagu ini dari awal kata. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Oh Yesus, karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Bawa hatimu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sama-sama kita berdiri, nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami sembahkan. Haleluya. Yesus, kami sembahkan. Yesus. Sore malam hari ini mari nyatakan imanmu. Kembali angkat kedua tanganmu. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu, nyatakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Kau satu-satunya di hidup kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan.
hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kembali nyatakan, ku membawa hatiku padamu Tuhan. Di hidupku Yesusku, Kau terindah selamanya. Menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa kami kepadamu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu menyembahmu, tinggikan namamu Yesus. Hati kami bersembah bagimu Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami persembahkan seluruhnya kepadamu Bapa. Haleluya, kerinduan hati kami Bapa, menyembahmu, meninggikan Engkau, memuliakan namamu Bapa. Haleluya, sembah Dia. Lord, I worship you, Jesus. Kami sembah Kau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari terus menyembah Dia, terus sembah Dia, karena hanya Dia yang layak untuk disembah, untuk ditinggikan. Terus sembah, terus menyembah. Angkat pengagunganmu, hanya Dia yang layak untuk disembah. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan Yesus. Terus menyembah yang ada di tempat ini. Mari terus menyenangkan hatinya. Mari terus menyembah Dia. Begitu baik Tuhan padamu. Tuhan, Kau sungguh baik terhadap setiap kami Tuhan. Mari meresponi kebaikan Tuhan.
terus menyembah Dia, agungkan namanya, muliakan Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk disembah, sebab hanya Dia yang layak untuk dimuliakan. Naikkan segala glorimu bagi Dia, naikkan pengagunganmu, mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, sembah Dia. Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersama-Mu Tuhan. Terus angkat sembah-Mu. Oh Yesus. Oh ya Bapa, oh Yesus. Terus angkat sembah-Mu. Oh Yesus. Oh Yesus. Betapa baik Engkau Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sore malam hari ini kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau. Kami mau dengarkan panggilan-Mu Tuhan. Kami gak mau lagi memilih jalan kami sendiri. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Terus gandeng tangan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Mari terus menyembah. Angkat kedua tangan-Mu. Terus menyembah Dia. Terus agungkan namanya. Terus senangkan hatinya. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami puji Kau, kami tinggikan Tuhan. Glory bagi Dia. Oh Yesus.
mau terus senangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi dekat padamu Tuhan. Bahwa kami Yesus, kami gak mau berjalan sendirian lagi. Mau berjalan bersamamu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Bahwa kami Yesus Yes Lord, tuntun kami selalu Tuhan. Kami mau berjalan denganmu. Yesus, bawa ku arati hadiratmu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang hadiratmu. Hati kami aman Tuhan dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku erati hadirat-Mu. Ini persembahan, hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Yesus, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, kata indah selamanya. Oh Yesus Tuhan, ku membawa hidup tenang tamu Tuhan. Sembahanku untuk Yesusku, yang terindah selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hatiku, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya. Kami bawa hidup kami, hidup ke tamu Tuhan. Sembahanku untuk Yesusku, yang terindah selamanya ku menyembah. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berfirman bahwa setiap kita di tempat ini adalah garam dan terang dunia. Hari ini mari kita sama-sama
membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya, mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Amin. Kita mau seluruh bumi merasakan sinar kita, Tuhan, supaya dari hidup kita hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan. Teman-temanku, dengan lebih bersuka cita lagi, sama-sama kita nyanyikan kembali. Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan kita nyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Hari ini kita mau sama-sama menyatakan bahwa kita mau selalu bersinar. Dimanapun Tuhan menempatkan kita mau selalu menjadi terang. Amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan, kami mau bersinar untuk-Mu Tuhan. Ku bersinar, ku bersinar. Oh. Sekali lagi katakan, ku bersinar. Sampai tepuk tanganmu katakan. Masih semangat untuk memuji Tuhan teman-temanku? Masih semangat untuk memuji Tuhan teman-temanku? Yang masih semangat yuk senggol teman-teman di samping kanan kirinya. Katakan mari semangat memuji Tuhan. Mari semangat memuji Tuhan. Amin. Sungguh Tuhan baik untuk kita. Dia sungguh ajaib di setiap langkah hidup kita. Amin. Maka kita mau sama-sama melepaskan semua yang kita punya untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan kepala kita. Are you ready? Ya siap untuk bersorak-sorak untuk Tuhan, katakan amin. Katakan amin. When I let go, sama-sama yuk katakan. Oh la la, when I let go. Sama-sama teriakan
shines, the colors fly. There's no hiding from your growth. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Sama-sama katakan. So I let go, and I let go. Show me life like supposed to be. I know it's here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive, oh la la, oh la la. And I let go, then I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. Bersama lagi Tuhan. La 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 la. Amin. Sekali lagi katakan, go then I'm alive. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning. And I can't resist no more. In the ways of devotion, Don't wanna get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. Mana suaranya? So I let go, then I let love. Show me life like supposed to be. I know it's here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. La 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 la. Sama-sama katakan. When I let go, then I'm alive. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. So I let go, then I let love. Show me love like supposed to. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I'm alive. Jump, 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 jump. When I let go, then I'm alive. Sama-sama yuk. La 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 la. When I let go, oh la la, oh la la. When I let go, I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. Berikan sorak-sorai yang terbesar bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Teman-temanku anak-anak muda masih semangat memuji nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan. Sore malam hari ini kita mau sama-sama berlari sama Tuhan. Yang mau katakan yes. Yang mau katakan yes. Satu kali lagi kita berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Amin. Padamu Itu lebih dari segalanya.
Yesus. Amin. Tinggal dalam-Mu. Sama-sama kita mau berlari bareng Tuhan. Berlari. Oh, lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap pada apa yang. Oh, kami menuju padamu Tuhan. Boleh satu kali lagi teman-temanku. Mari berlari bersama-sama. Berlari menuju harapan hidupku. Ku menuju semua yang di belakangku. Ku mengarah. Oh, ku menuju. Sore malam hari siapa yang mau berlari bareng Tuhan? Tepuk tangan tinggi-tinggi buat Allah kita. Ayo, come on. Kita mau sama-sama bernyanyi teman-temanku. Wow, mana suaranya? Oh, amin. Oh, kita yakin anak-anak muda bisa lebih keras. Oh, chorus tuh lebih keras lagi. Sekarang boleh tepuk tangan tinggi-tinggi. Berlari menuju harapan di depanku. Oh, kami lupakan semua yang di belakang kami Tuhan. Semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depan. Ya benar itu kau. Are you ready? Lari, ku berlari. Ku lupakan oh, semua yang di belakangku. Ku menuju pada apa yang. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, haleluya. Pagi hari ini, sore malam hari ini siapa yang mau berlari sama-sama Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita? Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita teman-temanku. Yes, silakan duduk kembali. Teman-teman, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kita pada sore malam hari ini Bapa. Kalau sebentar lagi Bapa kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik Bapa. Kami memberi karena kami sungguh mengasihi Engkau Bapa. Engkau yang berkati setiap kami, setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan Bapa. Supaya setiap persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. I remember your call on my life took me over. Your love has seen me through all my days. I spend here by your grace. On this altar I've written my life, tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever and forever I'm with
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk menikmati bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami semua bisa berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami rindu untuk mendengarkan pesan daripada-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti, bisa memahami firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Cornerstone. Silakan duduk teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Wow, nggak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita sudah masuk bulan November ya. Tinggal 1 bulan lagi, kita sudah merayakan Natal. Tahun 2024 begitu terasa cepat bukan? Atau ada yang merasa lambat? Ya. Nah, hari ini teman-teman, hari ini itu begitu spesial. Ada yang tahu? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 November tahun 2024. Hari ini spesial bukan? Bukan karena tanggal yang cantik. Enggak. Tetapi hari ini spesial karena kita tidak akan pernah bisa mengulangi tanggal 2 November tahun 2024 lagi. Waktu kehidupan kita berjalan terus maju. Kalau kita menjalani hidup ini, setelah tanggal 1, tanggal berapa? Tanggal 2 kan? Setelah tanggal 10, tanggal 11. Enggak kita tanggal 11, terus besoknya tanggal 10. Kan enggak. Sekarang jam 7. 1 menit ke depan, jam 7:01. Bukan jam 6:59. Waktu kehidupan kita begitu spesial. Kita harus menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu kehidupan kita itu selalu berjalan maju, berarti dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus terus melangkah maju. Bukan melangkah mundur, tetapi kita harus terus maju. So hari ini aku kasih judul khotbah adalah Faith Forward. Kita melangkah maju dengan iman. Melangkah maju dengan iman untuk keluar dari yang namanya zona nyaman. Ngomong-ngomong tentang zona nyaman, apa sih kok zona nyaman itu? Siapa di sini yang suka rebahan? Hampir setiap kita suka ya, di kasur rebahan, terlebih lagi di kasur kita, di kamar kita, di sebelahnya ada meja, ada snacknya, ada minumnya, di depannya ada layar yang besar. Nikmat bukan? Kita tinggal tiduran, tinggal pencet remote, nyalakan TV-nya, mau lihat film apa? Kalau lapar tinggal ambil camilan di sebelah kanan atau kiri, nikmat ya, nyaman ya. Nyaman. Tapi teman-teman bayangkan, kalau hal itu kita lakukan berulang kali. Setiap hari kita aktivitasnya 18 jam berada di atas kasur, menikmati TV dan makanan yang ada di samping kita. Setiap hari kita lakukan. Apa yang terjadi? Tubuh kita akan bisa terkena penyakit. Tubuh kita akan menjadi lemah. Artinya, zona nyaman akan membuat jasmani kita semakin menurun. Bukan hanya jasmani teman-teman, tetapi kerohanian kita juga. Ketika kita berada di zona nyaman, kerohanian kita bisa juga mengalami kemerosotan. Ada seorang tokoh di Perjanjian Lama. Ketika semua pasukannya pergi berperang, dia
memilih untuk berada di zona nyamannya. Dia berada di dalam kerajaannya. Dia tidur, kemudian sore harinya dia bangun, membuka pintu dan maju ke teras rumahnya. Dilihatnya ada seorang wanita di situ. Kemudian dia jatuh ke dalam dosa berzina. Siapa dia? Raja Daud, seorang yang diurapi oleh Tuhan, bisa jatuh ke dalam dosa karena dia memilih untuk tidak ikut perang dan berada di zona nyamannya. So, zona nyaman itu sangat berbahaya teman-teman, bagi tubuh jasmani kita maupun kerohanian kita. Karena di dalam zona nyaman tidak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan. Yang ada hanya kemunduran. Di dalam zona nyaman gak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan. Hidup kita gak akan pernah bertumbuh di zona nyaman. Yang ada kita stagnan, kita diam aja, hidup kita biasa-biasa aja. Bahkan mengalami kemunduran. Kita kalah saing dengan teman-teman kita. Teman-teman kita sudah maju 10 langkah. Karena kita berada di zona nyaman, 1 langkah aja masih belum. Setengah aja masih belum masih. Hidup kita ya gitu-gitu aja. Karena di zona nyaman gak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan. Ketika kita mau bertumbuh, kita harus keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyaman, menuju zona pertumbuhan itu, di situ ada ketidaknyamanan. So hari ini kita sama-sama mau belajar. Sama-sama kita mau belajar untuk keluar dari zona nyaman. Kita lihat dari seorang tokoh di Alkitab, di Perjanjian Lama. Pada zaman itu, seorang tokoh ini terlahir di sebuah kota yang begitu besar kotanya. Kota maju, istilahnya kota metropolitan, kota perdagangan di situ. Terlahir seorang yang bernama Abram. Ketika bertumbuh dewasa, Tuhan berfirman kepada Abram. Yang teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai ke 4. Tuhan ngomong sama Abram. Ini Stefanus yang berbicara di dalam Kisah Para Rasul itu. Kita baca di ayat yang kedua. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham." Posisinya masih di Ur Kasdim atau Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepada Abraham, "Keluarlah dari negerimu, keluarlah dari Ur Kasdim, dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kira-kira ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, pada saat itu namanya masih Abram. Abram, keluar dari kotamu, pergi. Aku akan tunjukkan ke tempat yang akan kutuntun. Kira-kira sudah tahu belum? Belum tahu. Detail kotanya kemana nggak tahu. Tetapi Abram taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Abram keluar dari Ur Kasdim, berjalan bersama papanya yang bernama Terah. Keluarlah dia dari Ur Kasdim. Kemungkinan pada saat itu sudah lelah dalam perjalanannya. Mereka mencari sebuah tempat dan di situ mereka akhirnya tinggal di sebuah kota yang namanya Haran. Kota Haran itu berada di pertengahan antara Ur Kasdim dengan tanah Kanaan. Kota Haran masih berada di daerah Mesopotamia. Kota itu juga kota yang maju. Sehingga mereka menetap di Haran. Abram bersama dengan keluarganya berada di Haran sampai papanya meninggal, sampai Terah meninggal. Dan mereka menetap selama kurang lebih 5 tahun. Kira-kira Abram sudah merasa nyaman. Oh, mungkin ini tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Aku tinggal di sini aja.
Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Tuhan berfirman lagi kepada Abram. Kita baca di Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di Haran, Tuhan ngomong lagi untuk kedua kalinya, pergi dari tempat itu, menuju ke negeri yang akan, masih akan ya. Berarti ada ketidakpastian. Tetapi ketahuilah teman-teman, sekalipun Tuhan yang ngomong akan, menurut manusia masih belum pasti, tetapi bagi Tuhan pasti akan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun Tuhan ngomong ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, mungkin Abram merasa, mana? Di sini bukan. Kalau aku jalan lagi nanti kemana ya arahnya? Dia pasti bingung juga. Ada takut. Tetapi karena di dalam Tuhan, sekalipun menurut manusia ada ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Dan ketika Tuhan yang memerintah, ketika Tuhan yang berfirman, kita pasti akan sampai ke tujuan. Dari kisah ini kita belajar apa teman-teman? Tuhan ingin membawa kita keluar dari zona nyaman, bukan untuk menuju zona nyaman berikutnya, tetapi menuju zona rencana Tuhan. Tuhan membawa Abram keluar dari Ur Kasdim bukan untuk ke Haran sebagai zona nyaman berikutnya, tetapi ingin membawa Abram keluar dari zona nyaman itu menuju zona rencana Tuhan. Karena di dalam zona nyaman yang tadi aku katakan, nggak ada pertumbuhan. Di sini Abram diajarkan untuk taat. Sehingga pada akhir kehidupannya, kisahnya ditulis di Perjanjian Baru juga, bahwa Abram berganti nama menjadi Abraham. Dan seringkali kita sebut sebagai bapa orang beriman. Ketika kita diajak keluar dari zona nyaman, pasti gak enak, pasti ada ketakutan. Tapi perlu kita ingat, di dalam Tuhan kita akan memperoleh keamanan. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk keluar dari zona nyaman, di situ ada rasa kekhawatiran pasti. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya kedamaian. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau ikut bersama dengan Tuhan, kita mau mengikuti perintah Tuhan, di situ pasti tidak nyaman, tetapi kita akan merasa aman karena tangan Tuhan selalu memegang kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kita untuk hidup nyaman, tetapi Tuhan memberikan kedamaian. Ketika Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman, Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan juga ngomong teman-teman, Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan ketenangan. Ketika kita mau belajar keluar dari zona nyaman, di situ kita akan berbuah. Dan itu gak enak, iya. Aku pun juga ngalami hal itu teman-teman. Aku dari kecil sampai SMA ada di kota kecil, di kota Blitar, tempat kelahiranku. Dan setelah lulus SMA, aku harus melanjutkan kuliah.
Dan di tempatku itu nggak ada tempat universitas yang ingin aku tuju. Sehingga aku harus keluar dari kota kelahiranku menuju Surabaya. Ketika itu, aku ditanya sama mamaku, nanti di Surabaya tinggal di rumah saudaramu aja ya? Aku bilang, enggak, aku mau kos aja. Loh, kos itu kan enggak enak. Kamu semuanya sendiri, harus cari sendiri. Makan harus keluar atau masak sendiri. Kalau di rumah saudara kan sudah disiapkan. Iya, aku memilih untuk tetap kos. Karena apa? Selama SD sampai SMA, di rumah, ketika aku membutuhkan sesuatu, semua selalu ada. Ketika aku belum ngomong sama mama, "Ma, aku lapar." Makanan sudah sedia di meja makan. Berapa tahun aku melakukan hal itu? Jika aku lakukan hal itu terus-menerus, aku tinggal di saudaraku, aku akan bertumbuh menjadi anak yang manja. Semua harus disiapkan. Dan saat ini aku melihat ke belakang, iya benar ya. Kalau aku dulu tidak memutuskan untuk keluar dari zona nyamanku yang semua sudah disiapkan, aku gak mungkin bisa seperti ini di tempat kerjaku. Karena di tempat kerjaku pun, aku diajar untuk keluar dari zona nyaman. Aku seorang apoteker, aku diberi tugas harus melakukan sesuatu yang bukan bidangku. Aku sebenarnya kosong, gak tahu apa-apa itu. Tetapi Tuhan mengajarkan aku, kamu jangan tinggal hanya di zona nyamanmu, tetapi belajarlah akan hal-hal yang lain. Dan di situ pun aku belajar. Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan akhirnya aku tahu hal-hal yang lain. Di sini aku benar-benar belajar, teman-teman. Karena di zona nyaman kita gak ada pertumbuhan. Tetapi di luar zona nyaman kita ada yang namanya pertumbuhan. Karena di zona nyaman hidup kita akan mengalami kemunduran. Tetapi ketika kita keluar menuju zona yang namanya rencana Tuhan, di situ ada pembelajaran yang membuat kita mengalami pertumbuhan dan perubahan. Sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus dan kita bisa menjadi berkat. Bukankah kita saat ini ada di dunia ini untuk menjadi berkat? Bukankah kita diutus untuk mengerjakan amanat agung itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Kalau kita mau sampai ke ujung bumi, maka kita harus berani keluar dari yang namanya zona nyaman, menuju zona rencana Tuhan. Aku ada sebuah gambar yang mungkin memudahkan teman-teman. Yang warna biru adalah zona nyaman. Zona nyaman semuanya enak, semuanya tenang, semuanya gak ada tekanan. Hidup ya begitu-begitu aja. Tapi gak akan pernah ada pertumbuhan. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, aku gambarkan aku di sini zona nyaman. Aku mau ke zona rencana Tuhan di seberang mimbar situ. Pasti ada yang namanya jurang. Yaitu zona takut. Zona takut ini diciptakan oleh iblis supaya kita tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Iblis tidak pernah mau kita hidup menggenapi rencana Tuhan. So kita dipisahkan oleh zona takut itu. Ketika kita mau keluar, aku mau coba hal yang baru. Aduh gimana ya, nanti gak berhasil. Aduh gimana ya, nanti aku dijauhi temanku. Aduh gimana ya masa depanku. Kita akhirnya tetap di zona nyaman, di ujung zona nyaman. Padahal tinggal selangkah lagi kita hidup di zona rencana Tuhan. Tapi iblis selalu mengintimidasi kita.
iblis selalu memberikan benih-benih ketakutan itu dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa melangkah maju ke zona rencana Tuhan. So malam hari ini bagaimana supaya kita bisa keluar dari zona nyaman, melewati zona ketakutan menuju zona rencana Tuhan. Yaitu majulah dengan iman. Walk by faith. Melangkah dengan iman. Berjalan maju dengan iman. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus, sebenarnya Yesus di surga nyaman kan? Dia rela mengikuti kehendak Bapanya, turun ke dunia, menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia menjalani kehidupannya seperti kita saat ini. Dan di akhir hidupnya, Yesus ngomong ketika berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau enggak terjadilah seturut kehendakku, enggak, kehendak Bapa. Sakit, iya. Dicambuk, sakit, iya. Dikasih mahkota duri, enak, enggak. Tetapi Yesus memilih untuk hidup di zona rencana Tuhan, di zona rencana Bapa. Sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Jurang itu sudah sebenarnya enggak ada. Karena korban Yesus di atas kayu salib. Karena kematiannya di kayu salib, seharusnya tidak ada lagi zona ketakutan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam setiap hati kita. Ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, yang ada damai, kekuatan, harapan, bukan lagi ketakutan. So, perkuat iman kita untuk kita keluar dari zona nyaman menuju zona rencana Tuhan. Dengan apa? Dengan kita belajar terus-menerus akan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Jangan jadikan kita membaca firman Tuhan itu sebagai rutinitas. Jangan jadikan ibadah kita itu sebagai rutinitas. Jangan jadikan pelayanan kita sebagai rutinitas. Tetapi jadikan itu semua sebagai kerinduan kita untuk semakin mengenal Yesus, untuk semakin menyenangkan Yesus. Renungkan firman tiap hari sebagai kerinduan supaya kita bisa semakin kenal Yesus. Datang ibadah bukan karena sebagai rutinitas mengisi waktu kosong, tetapi datang kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kita memuji menyembah Tuhan dan rindu bejana hati kita diisi firman Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami pertumbuhan. So hari ini sama-sama yuk kita belajar keluar dari zona nyaman. Loh kok keluar dari zona nyaman itu berarti sekarang aku sukanya matematika nih, aku pinter matematika. Aku gak bisa bahasa Inggris, berarti aku harus pindah jurusan ya? Kan keluar zona nyaman. Aku nyaman nih sama matematika. Aku harus keluar ya, pindah ke jurusan bahasa Inggris ya? Enggak seperti itu teman-teman. Keluar dari zona nyaman yang dimaksud hari ini adalah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama menuju cara hidup kita yang baru sesuai firman Tuhan. Contoh, yang punya smartphone kalau memorinya penuh, kita mau foto, penuh memorinya, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan membuang dulu kan di galeri kita foto-foto yang tidak berguna. Kita membuang foto-foto yang yang jelek, aku hapus dulu biar aku dapat sesuatu yang baru. Iya kan? Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung ganti HP, enggak. Tapi kita buang dulu yang lama, yang jelek kita hapus. Keluar dari zona nyaman itu seperti itu. Kita membuang sampah-sampah kehidupan kita.
cara hidup kita yang lama, yang tidak sesuai firman Tuhan, pola pikir kita yang lama yang gak sesuai firman Tuhan, kita buang itu semua. Pasti itu gak nyaman, pasti ada intimidasi iblis. Nanti lo kamu dijauhi temen lo, nanti lo kamu gak punya temen lo. Pasti ada intimidasi iblis. Tapi berjalanlah dengan iman menuju zona rencana Tuhan. Dengan pola pikir kita yang baru, cara hidup kita yang baru, yang sesuai firman Tuhan. Sehingga kita bisa masuk di zona rencana Tuhan. Di situ kita akan belajar dan mengalami pertumbuhan iman. So, malam hari ini sama-sama kita belajar. Yuk, maju dengan iman. Sekalipun kita belum melihat apa yang akan terjadi di depan. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu pasti indah dan penuh harapan. Hari ini kita belajar bahwa zona nyaman tidak ada pertumbuhan, yang ada kemunduran. Dan yang kedua, Tuhan ingin membawa kita keluar dari zona nyaman, bukan untuk menuju zona nyaman berikutnya, tetapi menuju zona rencana Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya zona nyaman, tetapi kita akan menemukan yang namanya zona rencana Tuhan. Dan yang terakhir, di zona rencana Tuhan ada pembelajaran yang membuat hidup kita mengalami pertumbuhan dan perubahan, sehingga kita bisa memiliki iman yang kuat dan karakter Kristus dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Orang lain bisa mengenal Kristus dalam hidup kita. Yuk sama-sama faith forward. Melangkah maju dengan iman. Melangkah keluar dari zona nyaman menuju zona rencana Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang ada di depan. Aku ulang sekali lagi teman-teman. Kita sama-sama belajar faith forward. Melangkah dengan iman. Melangkah maju dengan iman. Melangkah keluar dari zona nyaman menuju zona rencana Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang ada di depan. Yuk senggol kanan kirimu katakan, ayo keluar dari zona nyaman menuju zona rencana Tuhan. Siapa di sini yang mau belajar untuk hidup seperti Abraham? Hidup seperti Abraham, melangkah dengan iman menuju zona rencana Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita pejamkan mata kita sebelum kita masuk perjamuan kudus. Jangan jadikan momen perjamuan ini sebagai rutinitas bulanan, tapi buka hati kita. Pandang Yesus. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pakai momen perjamuan ini untuk memperbaharui komitmen kita. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam zona nyaman dengan pola pikir yang lama, cara hidup yang lama. Tetapi kita bisa melangkah dengan iman menuju zona rencana Tuhan. Dengan pola pikir yang baru. Dengan cara hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama kita renungkan sejenak firman Tuhan. Biarlah musik terus mengalun dengan lembut. Masing-masing pribadi renungkan. Apakah aku saat ini masih hidup di zona nyaman? Masih adakah cara hidupku yang lama, yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Cara hidupku yang lama yang menyakiti hati Tuhan? Apakah pola pikirku masih pola pikir dunia, bukan firman Tuhan? Sama-sama kita renungkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
serahkan hidupku. Benar Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan, buka kedua tangan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih dalam lagi teman-teman, kita responi firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bentuklah Tuhan, hati bentuklah setiap ini. hati kami Bapa. Ajar kami Tuhan Bejana untuk untuk keluar dari zona nyaman menuju zona rencana Tuhan, cemerlang bagai emasmu. supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, ku serahkan hidupku. Yes Lord. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan sama-sama menyenangkan-Mu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biarlah WL menyanyikan lagu ini dengan sama-sama kita pejamkan mata, buka kedua tangan. Kita koreksi hati kita. Kita koreksi pikiran kita teman-teman. Apakah ada perbuatan-perbuatan kita yang masih menyakiti hati Tuhan? Cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada, mohon ampun sama Tuhan. Karena kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hatinya, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Berjalan dengan iman menuju zona rencana Tuhan. Itu tidak mudah. Terlebih ketika kita mau keluar dari zona nyaman. Kita mau keluar dari cara pikir kita yang lama menuju cara pikir kita sesuai firman Tuhan. Iblis pasti mengganggu kita. Tetapi ingatlah teman-teman, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah yang akan kita peringati dengan perjamuan pada malam hari ini. Darahnya lah yang telah membebaskan kita. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Di dalam Yesus ada roh kedamaian. Di dalam Yesus ada roh ketenangan. Di dalam Yesus ada roh kekuatan. So malam hari ini hamba-Mu berdoa ya Bapa, ajar kami Tuhan supaya kami bisa berjalan dengan iman. Kami bisa keluar dari zona nyaman menuju zona rencana Tuhan, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat.
dan orang lain bisa melihat Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Teruslah beracara. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus. Persiapkan hati kami Bapa, supaya kami bisa mengingat kembali Tuhan melalui perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita siapkan sama-sama perjamuan kita untuk malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari sama-sama kita letakkan cawan. Kita angkat kedua tangan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih syukur ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk sekali lagi Tuhan kami bisa melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kau yang mati di kayu salib menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami yang tidak layak, sudah Engkau jadikan layak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk firman-Mu juga Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar itu bisa menjadi pengingat kami hari demi hari Tuhan. Untuk kami tahu kemana kami harus pergi. Untuk kami tahu kemana kami harus jalan. Kami gak mau diam dalam zona nyaman kami Tuhan. Tapi kami mau berjalan bersama-Mu. Menuju dalam perjalanan yang Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Kak Haris. Lebih dan lebih lagi Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau Tuhan dalam pelayanannya. Dalam pekerjaannya Tuhan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan Kau buat berhasil. Juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada sore malam hari ini. Untuk semua teman-teman yang sudah bertugas, mulai dari WL, musik, choir, EMC, usher,
multimedia, sound, SM, dan juga untuk semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Sungguh kami terberkati Tuhan. Kami berada di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Kami berada di tempat ini bukanlah suatu rutinitas kami. Untuk setiap hari Sabtu kami berada di tempat ini. Tapi kami berada di sini karena kami sungguh rindu untuk bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk gereja Betani, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra, untuk youth pastor kami, Ko Billy Tuhan. Kau yang bimbing mereka ya Bapak, dalam pelayanannya mereka Tuhan, untuk memimpin kami semua ini Bapak. Anak-anak mudamu di tempat ini, untuk cornerstone ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, untuk generasi penerusmu ini Bapak. Perkuat iman kami Tuhan. Kuatkan kami selalu Tuhan. Agar jalan kami tidak berbelok-belok. Agar kami tidak kehilangan arah. Tapi kami percaya Tuhan. Kami mau pakai masa muda kami. Untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Hari demi hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Dan berkumpulkan kami kembali di tempat ini minggu depan dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami mau yang lebih berapi-api lagi Bapa. Kami yang sungguh rindu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.